Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Para jemaah, insyaallah kita bersyukur pada Allah, kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan pada kita semua. Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya, ayuh sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mentadabburi, masih mengulang sebagian pada ayat yang lalu ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada surah Yasin ini di ayat 14, wadrib lahum masalam ashabal qaryah. Kata wadrib sama dengan ija'al. Ya, adakanlah kepada mereka, ceritakanlah mereka, sebutkan kepada mereka, kisahkan kepada mereka ya, dengan metode masalah. Sebuah metode, yakni metode perumpamaan. Al-Quran itu sangat kaya dengan metode dalam mengajari manusia untuk manusia itu bisa sampai kepada beriman. Al-Quran itu gaya ya, uslub untuk memakai mengantar manusia untuk beriman itu tidak boleh bosan pada satu cara, banyak cara. Jadi kalau gagal metode satu, gagal lain, metode lain lagi. Kalau tidak kuat metode satu, pakai metode yang lain lagi. Kalau bisa metode yang lain, pakai lagi metode. Ya, karena mungkin ada orang yang cocok metode yang pertama, tidak cocok metode yang kedua. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala inginkan kita itu beriman. Ya, Rasul itu kaya, para pendidik juga itu harus kaya, para orang tua harus kaya, para ustaz, para mubaligh itu harus kaya metode. Ya, Rasulullah itu ya banyak sekali metodenya dalam mendidik dan mengajari kaumnya. Salah satu metode ini karena Muhammad yang disuruh ini. Muhammad kisahkan kepada mereka sebuah kisah yang dengan kisah ini pernah terjadi zaman dahulu, yang bagaimana nasibnya umat yang pada ayat ini jangan sampai terulang pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita membaca ayat ini Pak juga kita ulangi supaya umat dahulu yang menolak Rasul bagaimana hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang sebelumnya kan ayat sebelumnya kita sudah bahas bagaimana mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, kenapa? Karena wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diperingati tidak diperingati mereka tidak mau. Ya, tidak mau juga berubah-berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Nah, di sini diperjelas lagi sebuah kisah ashabal qaryah, yakni yang punya kampung atau sebuah penduduk masyarakat. Izja'ahal mursalun, ketika kampung itu didatangi para utusan. Iza arsalna ilaihi musnain, kami utus kepada kampung tersebut, masyarakat tersebut isnain, dua rasul. Tapi ternyata fakazzabuhuma, dua rasul itu didustakan sekaligus. Coba bayangkan Pak ya, sudah dua, ini bukan ustaz biasa ini, bukan mubaligh kondang, bukan ulama rasul. Maka Allah tidak menghukum satu kaum Pak kecuali diutus satu rasul. Tidak dihukum, tidak akan dihukum satu kaum kalau belum sampai dakwah kepadanya. Maka Allah kuatkan lagi fa'azzazna bisalis,
kami kuatkan dan teguhkan lagi rasul yang ketiga. Ya. Dan rupanya Pak Rasul, tiga-tiganya Rasul ini dibunuh. Tiga-tiganya Rasul ini dibunuh oleh kaumnya, ya, kejamnya. Dan caranya mereka membunuh ada berbagai kisah, tapi tidak disebutkan di sini karena bukan gaya Quran menjelaskan rinci seperti itu. So bisa berlaku sepanjang masa. Yang jelas, mubalik yang ditolak, nasihat yang ditolak, dakwah yang ditolak, ajakan yang ditolak, itu sudah biasa, bukan hal baru. Di demo para mubalik, diusir, bukan hal baru, itu sudah ada sejak dahulu. Ya, ya. Faqalu, apa jawaban Rasul itu? Inna ilaikum mursalun, kami ini Rasul bagi kalian. Sungguh kami ini Rasul, untuk meyakinkan. Jadi seorang mubalik, seorang pendakwah harus meyakinkan dirinya bahwa saya sebagai mubalik bagi kalian, saya sebagai dai, saya sebagai orang yang akan mengantarkan kalian kepada kebenaran. Ya. Qalu, apa jawabannya umatnya dan mad'unya, ya masyarakatnya? Ma antum illa basarum misluna. Dan ini alasan para orang-orang terdahulu selalu menolak Rasul apa? Ya basarum misluna, kalian itu sama dengan saya. Apa bedanya kamu dengan saya? Ya, ini alasan orang menolak Rasul, selalu alasan itu. Ya ma antum illa basarum misluna, ya, kalian sama dengan saya. Muhammad juga begitu. Ya, Nabi juga mengatakan ana basyarum mislukum, saya juga manusia seperti kamu. Saya ke pasar, saya juga sakit, saya juga beristri, saya juga makan, saya juga minum, saya juga mati. Karena dulu Rasul selalu dibawa kepada satu seperti ya manusia yang super, manusia yang sangat luar biasa, yang tidak seperti pada umumnya. Maka Nabi mengatakan ana basyarum mislukum, tapi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya sama dengan kalian, cuma ada satu yang bedanya saya dengan anda. Saya ini yuha, saya diberi wahyu. Kalau kita ini Pak tidak diberi wahyu, tapi kita cuma harus yakinkan saya mendapat dalil. Saya ulangi was sekalian, alasan penolakan Rasul dulu selalu menganggap bahwa sama dengan anda. Tapi sekiranya malaikat Pak yang kirim kepada mereka, pasti mereka juga tolak. Nah, anda tidak sama dengan saya. Wajar kalau anda soleh, wajar kalau anda bisa berbuat begini, wajar kalau anda bisa melakukan begini, karena anda malaikat. Seandainya Rasul itu malaikat, pasti super ditolak. Manusia biasa juga ditolak. Memang kalau orang mau tidak mau beriman, Mbak, 1000 alasan untuk menolak. Jadi kalau orang memang sudah negatif cara pandangnya, itu 1000 alasan untuk mencari alasan menolak. Saya lanjut. Para umatnya ini mengatakan wa ma anzalar rahman min syai'in antum illa takzibun. Dan Allah sama sekali yang Ar-Rahman itu tidak anzal, tidak menurunkan sesuatu apapun. Maksudnya tidak menurunkan Rasul. Kamu bukan Rasul, tidak ada kitab yang diturunkan. Tidak. Ya wa ma anzalar rahmanu min syai'. Ya. Rasul tidak diturunkan. Kamu bukan Rasul. In antum illa takzibun. Kalau anda mengaku Rasul itu cuma takzibun. Anda cuma pendusta saja. Coba bayangkan, Pak ya, kalau orang tua dibilangi Pak Bote sama anaknya, Bapak tersinggung, Pak ya? Bukan cuma tersinggung, tapi marah besar. Seorang guru dibilangi Pak Bote pembohong oleh muridnya, Ustaz dibilangi pembohong oleh jamaahnya, bagaimana dakwah mau diterima? Ini jamaahnya mengatakan in antum illa takzibun. Kalau anda mengaku Rasul, anda adalah pembohong.
Coba bayangkan Pak, sakitnya hatinya para rasul ini. Saya kira ya sekejam-kejamnya orang menolak kita, ya belum pernah didengar saya langsung bilang ustaz pembohong. Belum pernah ji. Syukur alhamdulillah. Maka Rasul ini mengatakan, kalau mereka Rasul itu mengatakan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kalau engkau menolak, Allah tahu bahwa saya Rasulnya. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ini ada kata lapak yang pertama adalah ini adalah menunjukkan bahwa betul-betul saya ini Rasul bagi kamu, bukan main-main. Nah ini juga Pak, kalau kita ditolak, datangkan lagi dalil, datangkan lagi alasan, datangkan lagi hujah, datangkan lagi bukti untuk menguatkan. Ditolak pertama kalinya, tegaskan lagi. Jadi jangan merasa sedih Pak dan panik ketika ditolak. Saat ini bukan hal baru. Penolakan kebenaran itu sunnatullah.